Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Oke, baik. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, masih tentang administrasi kepegawaian. Kemarin kita sampai di fungsi administrasi kepegawaian ya, menurut Felix Anigro. Fungsinya ada 8. Lalu kita hari ini, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan fungsi administrasi kepegawaian menurut Enceng. Iya. Nah, sebelumnya ada tujuan utama dari administrasi kepegawaian. Nah, tujuan utamanya adalah menggunakan tenaga kerja manusia atau pegawai secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna agar dapat menciptakan, memelihara, serta mengembangkan lingkungan kerja yang menyenangkan dan sehat di antara para pegawai. Nah, ini jadi merupakan tujuan utama dari administrasi kepegawaian. Oke, kita langsung saja ke fungsi administrasi kepegawaian menurut Enceng. Ada 2 nih. Ada fungsi manajerial dan juga ada fungsi teknis. Nah, untuk fungsi manajerial sendiri berkaitan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, lalu ada fungsi teknis. Nah, fungsi teknis sendiri ada aktivitas pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemberhentian. Oke, untuk penjelasannya dari kedua fungsi ini kita lihat di slide selanjutnya. Oke, untuk fungsi manajerial sendiri tadi ada 4, dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, sampai pengendalian. Apa sih itu perencanaan pegawai? Jadi, perencanaan pegawai adalah proses penentuan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang berdasarkan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi terkait kebutuhan pegawai. Jadi, perencanaan itu proses penentuan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Jadi, bisa jadi rencana itu kan bisa berubah-ubah ya. Kalau berubah nanti di replan ulang. Lalu ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian pegawai adalah suatu langkah untuk menetapkan, serta mengatur macam-macam kegiatan seperti pembagian tugas, wewenang, dan pendelegasian. Jadi kalau pengorganisasian di sini tuh kayak strukturnya, dari jabatannya, tugasnya apa, wewenang, sama pendelegasiannya. Lalu ada pengarahan pegawai. Pengarahan pegawai merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan memberikan motivasi. Lalu ada pengendalian pegawai. Pengendalian pegawai merupakan proses pengukuran dan penilaian kinerja pegawai selama bekerja. Salah satu bentuk pengendalian pegawai adalah melakukan pengawasan terhadap pegawai. Oke. Keempat ini merupakan fungsi manajerial administrasi kepegawaian menurut Enceng. Oke, selanjutnya kita ke fungsi teknis administrasi kepegawaian. Tadi ada 6 ya. Oke, yang pertama dari pengadaan pegawai nih. Tahap di teknis administrasi kepegawaian ini yang pertama adalah pengadaan pegawai. Nah, pengadaan pegawai adalah kegiatan penyediaan pegawai yang dapat dilakukan melalui proses rekrutmen atau seleksi pegawai atau penarikan pegawai yang telah ada sebelumnya untuk menjalankan tugas pada posisi tertentu. Pengadaan pegawai juga berkaitan dengan penentuan kebutuhan pegawai dan cara perekrutannya, seperti seleksi, terus cara merekrutnya, dan penempatan pegawai. Selanjutnya ada tahap kedua, yaitu pengembangan pegawai. Nah, pada pengembangan pegawai yaitu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan kerja atau kompetensi para pegawai agar sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dilakukan. Nah, jadi pada pengembangan ini setiap pegawai perlu dibina dan dikembangkan agar lebih sesuai dengan tuntutan pekerjaan dalam organisasi. Untuk kegiatannya sendiri meliputi pelatihan ataupun juga ada pendidikan. Itu. Oke. Lalu selanjutnya ada kompensasi pegawai.
Kompensasi pegawai adalah imbalan atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada pegawai atas kinerja yang diberikan. Nah, kompensasi juga biasanya diterima pegawai dalam bentuk uang atau ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain selama sebulan. Nah, kompensasi ini biasanya termasuk gaji bulanan yang diterima sebulan sekali bagi pegawai tetap dalam suatu organisasi. Ya, jadi yang pertama tahap pertama ada pengadaan, lalu pengembangan, yang ketiga ada kompensasi, dan selanjutnya ada integrasi pegawai, pemeliharaan pegawai, dan pemberhentian atau pensiunan pegawai. Oke, kita ke tahap yang keempat, yaitu integrasi pegawai. Integrasi pegawai adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyatukan pegawai agar dapat bekerja sama dengan baik, sehingga dapat bekerja dengan efektif. Nah, contoh kegiatan pengintegrasiannya yaitu ada antara lain menetapkan kedisiplinan, menanggapi keluhan, dan lain sebagainya. Oke, tahap selanjutnya itu pemeliharaan pegawai. Pemeliharaan pegawai yaitu usaha untuk mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap para pegawai. Nah, jadi pegawai juga perlu untuk diadakan pemeliharaan nih, karena dengan adanya pemeliharaan akan menjamin terpeliharanya kondisi kerja fisik yang baik, kesehatan, dan rasa aman dalam bekerja. Oke, lalu selanjutnya ada pemberhentian atau pensiunan pegawai, yaitu pengakhiran hubungan kerja dan pengembalian orang-orang tersebut kepada masyarakat, termasuk juga pemberian jaminan hari tua. Nah, jadi maksudnya tuh karena ada pemberian jaminan hari tua, jadi fungsi ini berhubungan dengan pegawai yang sudah lama bekerja pada organisasi, jadi pensiunan, udah waktunya pensiun. Nah, karena ada jaminan, dikarenakan fungsi utama administrasi kepegawaian adalah untuk menjamin pegawai. Jadi Jadi sebaiknya instansi pemerintah harus menyediakan dana bagi pegawai yang sudah pensiun, karena sewaktu pegawai pensiun, pegawai harus merasa aman. Oke, seperti itu. Jadi tolong diingat dan dipahami ya. Tadi fungsi teknis administrasi itu ada 6 tahapan. Dari yang pertama dari pengadaan, lalu ke pengembangan, lalu ke kompensasi, lalu ke integrasi, pemeliharaan, dan pemberhentian atau pensiunan pegawai. Nah, keenamnya itu dilakukan secara bertahap, jadi tolong diingat dan dipahami. Oke, baik. Selanjutnya ada asas pembinaan pegawai. Asas pembinaan pegawai sendiri terdapat 7 asas nih. Oke, yang pertama ada asas legalitas. Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Jadi ada jaminan dasarnya. Apa sih yang dilarang, apa sih yang nggak dilarang, kayak gitu. Untuk pembinaan pegawai sendiri. Lalu yang kedua ada asas prosedural. Asas prosedural yaitu sesuai dengan prosedur dari pemerintah yang berlaku atau yang ditetapkan. Jadi untuk pembinaan pegawai sendiri itu harus sesuai dengan prosedur pemerintah atau ada peraturannya dari pemerintah yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas yaitu harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakan. Oke. Selanjutnya masih asas pembinaan pegawai, yaitu asas penyelenggaraan kepentingan umum. Asas penyelenggaraan kepentingan umum yaitu mengharuskan untuk bersikap aktif dan positif dalam penyelenggaraan kepentingan umum atau kepentingan sosial bangsa dan negara. Jadi dalam pembinaan pegawai itu harus bersikap aktif dan positif nih pegawainya. Terus selanjutnya ada asas profesionalitas.
Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pada pembinaan pegawai itu harus pegawainya itu harus mempunyai etika yang profesional dan menurut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, selanjutnya yaitu ada asas pendelegasian wewenang dan asas perlindungan hukum. Asas pendelegasian wewenang yaitu menciptakan pembagian kerja, hubungan kerja, dan adanya kerjasama dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada asas perlindungan hukum, itu artinya adanya jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Jadi dalam pembinaan pegawai ada jaminan perlindungan hukumnya nih. Oke, baik. Jadi tadi ada berapa asas? 7 asas ya. Dari asas legalitas, prosedural, akuntabilitas, lalu ada penyelenggaraan kepentingan umum, profesionalitas, asas pendelegasian wewenang, dan yang terakhir ada asas perlindungan hukum. Nah, jadi ada 7 asas pembinaan pegawai. Tolong dipahami dan tolong dipelajari ya. Oke. Baik, untuk alhamdulillah untuk materi bab 1 sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya insyaallah kita adakan tes atau evaluasi ya, insyaallah kalau tidak ada kendala. Oke, baik. Pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.